kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Vina dan Vina MPD yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi walaupun secara online. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok 7 akan membahas tentang perkembangan sosio-emosi di masa dewasa akhir. Seperti biasa, rangkaian acara presentasi pada hari ini ada pembukaan, isi, debat, dan penutup. Maka dari itu, marilah kita buka acara presentasi ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Makala Aulia. Jadi terima kasih Putri atas sambutannya dan pembukaan. Jadi sekarang kita ini bakal membahas mengenai sosiologi pada masa dewasa akhir. Kemarin kita udah membahas masalah fisik, terus kognitif, dan sekarang yang terakhir adalah sosiologi. Sebelumnya aku mau nanya sama teman-teman semua, ada yang tahu sosiologi itu apa? Enggak. Jadi sosio itu berarti berkaitan dengan sosial dan emosi. Nah, pada teori perkembangan sosiologi ini membahas tentang perubahan yang terjadi pada individu dalam hal interaksi atau hubungan dengan orang lain seperti hubungan emosi. Kita punya kemampuan untuk berpikir yaitu dalam kognitif, kemampuan fisik yaitu dengan fisik, dan juga kemampuan untuk interaksi ini lampu ya pada tahap sosio-emosi. Nah, pada tahap sosio-emosional ini pada masa dewasa akhir bergantung pada latihan sosial individu dan mentalitas individu yang menuju kedewasaan. Orang dewasa di usia mungkin mengalami perasaan putus asa. Jadi kita sering menemukan kan, orang tua nenek kita misalnya, nenek kita atau ibu kita yang biasanya kalau misalnya mereka tidak memiliki interaksi yang baik dengan orang lain, mereka itu merasa putus asa, mereka merasa hidupnya ini useless gitu, meaningless, gak ada artinya, gak ada apa sih fungsinya aku hidup gitu. Boro-boro untuk orang yang sudah tua gitu, yang sudah lanjut. Kita juga di umur 20-an ini kita suka mikir kan, kita ini hidup itu buat apa sih gitu, apa yang kita dapat dari hidup kita selama ini. Untuk selanjutnya kan saya bahas lebih mendalam mengenai sosio-emosi. Jadi pada tahap sosio-emosi dewasa akhir ini terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama itu ada teori Erikson. Di teori Erikson itu menjelaskan ada 8 tahap dalam psychosocial development atau perkembangan sosial emosi. Yang pertama itu ada pada tahap, ini bisa dibaca aja teman-teman semua, di sini ada tahap-tahapannya, dan dewasa akhir ini masuk ke dalam tahap yang ke-8 yaitu integrity versus despair atau kebijaksanaan berlawanan dengan keputusasaan. Jadi itu berada dalam tahap kematangan, biasanya pada orang yang sudah berumur 65 tahun ke atas. Nah, pada tingkat dewasa akhir ini, nah ini yang tadi saya sebutkan, memasuki umur 65 tahun ke atas, sudah berada pada tahap integritas, keputusasaan untuk penyelesaian penyesalan. Maksudnya apa? Jadi kita itu dalam hidup pasti ada rasa kepuasan terhadap diri sendiri, ada juga rasa penyesalan. Kepuasan itu maksudnya apa? Misalnya kita sudah mencapai target-targetan yang kita sudah rencanakan sebelumnya gitu. Kalau penyesalan tentunya gara-gara kita tidak mencapai hal tersebut, itu juga ada pada perkembangan sosio-emosional dari dewasa akhir gitu. Nah, yang pertama, dewasa akhir itu akan meninjau kehidupannya gitu, sudah sejauh mana dia hidup dan sudah dipakai apa aja gitu hidup selama ini. Jadi pada tahap itu mereka tuh ada di ambang kebingungan, sebenarnya kehidupan mereka ini dipakai apa sih? Apakah kehidupan ini bermakna ataukah sia-sia gitu. Nah, di sini tinjauan hidup itu sampai pada tahap tertentu yang sifatnya unik, melibatkan dimensi pribadi yang akhirnya menemukan makna atau koherensi atau perpaduan. Maksudnya apa? Kita kan di sini punya latar belakang yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda. Tentunya kita akan memaknai sesuatu juga dengan berbeda gitu. Ada orang yang bisa memaknai sesuatu itu, misalnya aku merasa hidup aku ini bermakna karena aku punya banyak manfaat untuk orang lain gitu. Ada juga yang merasa aku hidup gini aja, gak ada artinya gitu. Aku merasa stuck gitu di sini. Aku juga merasa kayak gitu kan. Mungkin sekarang juga kalian ngerasa kayak gitu kan. Karena kalian mungkin belum merasa punya kontribusi yang besar buat diri kalian sendiri, apalagi buat orang lain. Nah, terus di sini yang ketiga ada jenis penyesalan yang biasanya dimiliki oleh lansia. Yang pertama adalah lansia yang berpenghasilan rendah. Tentunya penyesalan ini karena mungkin latar belakang pendidikan yang kurang sehingga dia tidak bekerja dengan baik gitu, tidak memiliki proper job atau pekerjaan yang mumpuni gitu. Akhirnya dia berpenghasilan rendah dan misalnya si lansia ini melihat cucu-cucunya yang sengsara gara-gara dia. Pernah nggak sih nonton film Stand By Me Doraemon? Pernah ya? Yang dia juga udah gitu. Nah di situ kan kelihatan posisi Nobita ini kan tidak belajar dengan baik.
tidak mendapatkan pekerjaan yang baik, terus karirnya rusak, keluarganya juga rusak. Nah itu bisa aja penyesalan yang dialami oleh lansia gitu, dimana mereka merasa gara-gara mereka berpenghasilan rendah akhirnya dapat menyebabkan permasalahan yang banyak. Terus juga ada membuat perbandingan sosial ke bawah, maksudnya ada juga yang lansia ini melihat ke bawah, oh di bawah saya juga masih banyak yang nggak mampu, saya harusnya bersyukur, banyak yang kayak gitu. Jadi di sini tuh lansia tuh lagi kata aku ya, lagi diambang, terus sifatnya dinamis. Ada yang merasa aku udah cukup baik selama ini, ada yang aku tuh mau ngapain selama ini. Nah itu yang dirasakan sama si lansia ini. Terus yang ketiga merasakan kehilangan sama kematian. Nah biasanya kalau misalnya dari umur kita dewasa awal sampai dewasa kerja itu, biasanya kita kalau misalnya kehilangan seseorang kan pasti ngerasa terpukul banget, depresi gitu. Nah sedangkan kalau di masa dewasa akhir atau dewasa lansia ini mereka sudah lebih menerima, mereka juga sudah sadar bahwa kematian itu ada dan mereka juga pasti akan mati gitu pada akhirnya. Jadi mereka sudah lebih tenang dalam menghadapi kematian orang-orang yang kita sayang. Terus juga di sini kalian pernah dengar nggak sih kalau misalnya masih ada yang ke psikologi, ada yang pernah dengar nggak psikolog ya? Pernah lihat nggak lansia psikolog dulu ya? Ternyata ada juga kalau misalnya di kita mungkin jarang banget ya lansia yang psikolog, biasanya mereka lebih banyak menghabiskan waktu sama teman-teman atau sama keluarga. Nah ternyata ada loh terapi buat lansia namanya reminiscence terapi atau terapi kenangan. Maksudnya ini terapi kenangan itu alatnya itu berupa kenangan-kenangan yang sudah mereka kumpulkan selama masa hidupnya gitu. Misalnya berupa foto, video atau enggak rekaman suara dan lain sebagainya. Untuk apa? Jadi itu tuh untuk mengisi lagi jiwa mereka. Jadi kalau mereka itu pernah bermakna loh gitu hidupnya. Mereka tuh bukan cuma semata-mata jadi orang tua yang tidak berguna gitu. Mereka tuh punya suatu hal yang bangun mereka menjadi seperti itu gitu. Jadi kayak apa ya? Reminder lagi gitu, mereka tuh pernah berguna untuk seseorang gitu. Akhirnya terapi tersebut ini terbukti dapat memperbaiki suasana hati lansia, menekan perasaan depresi yang dialami dan meningkatkan kepuasan hidup. Jadi kan lansia ini banyak merasa kesepian, merasa hidupnya tidak berguna, makanya terapi ini itu dapat digunakan untuk memperbaiki suasana hati yang gelisah, depresi, dan merasa tertekan bahwa hidupnya ini tidak bermakna. Seperti itu. Kemudian tadi yang udah dijelasin, dalam teori Erikson itu yang intinya ada dua, ada integrity sama display atau keputusasaan. Kalau integritas itu akhirnya ada penguasaan integritas ego yang ditandai dengan penerimaan individu terhadap kehidupan dan pencapaiannya. Jadi orang-orang yang memaknai sesuatu dengan bijaksana itu dia pasti merasa puas dalam hidupnya gitu. Dia merasakan bahwa dia sudah memberikan kontribusi yang besar buat hidupnya, memberikan kebermaknaan buat orang lain. Jadi dia tidak akan merasakan yang namanya keputusasaan atau menyesal karena telah hidup gitu. Ada juga kan kalau orang yang merasa aku hidup buat apa sih sebenarnya gitu. Nah kalau misalnya orang yang memiliki integriti atau kebijaksanaan ini tidak akan merasa seperti itu karena dia sudah memiliki integritas ego yang ditandai dengan penerimaan terhadap individu. Jadi dia sudah menerima dirinya sendiri, jadi tidak akan merasa stres dan lain sebagainya. Mungkin kita pernah ketemu sama lansia-lansia yang gelisah, ada juga lansia yang tenang gitu kan bawaannya. Itu karena dipengaruhi oleh ini, ada yang merasa putus asa, ada juga yang merasa bijaksana gitu. Terus mereka mengalami penerimaan dan keseimbangan, maksudnya mereka ini sudah menerima kehidupannya sendiri dan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Tentunya kan kalau lansia ini pasti ada perubahan melalui fisik, mental dan sebagainya. Mereka itu sudah menerima gitu, jadi mereka tidak menolak perubahan yang terjadi gitu. Makanya akan terjadi keseimbangan atau keseimbangan itu antara fisik, mental dan perilaku mereka. Keputusasaan biasanya itu berasal dari ketidakpuasan dengan kehidupan seseorang saat mereka mempertimbangkan temuan dan mendekati kematian. Nah, ini yang tadi aku sebutin bahwa ada seorang lansia itu yang merasa hidupnya ini kan gelisah gitu. Dia gelisah terhadap kematian, penuaan, dan merasa hidup ini tidak berguna lagi setelah mereka pensiun misalnya. Kalau misalnya pensiun kan kita berarti meninggalkan jabatan, harta, dan lain sebagainya gitu. Banyak yang merasa kehilangan. Dan kalau misalnya orang pada tipe desperate ini mereka tidak siap akan kehilangan tersebut, makanya mereka menjadi tidak tahu mau kemana gitu. Terus yang kedua ada post-power syndrome, ini yang tadi aku sebutin. Kalau misalnya lansia itu kan pasti akan pensiun itu kan biasanya berada di umur 60 tahun. Nah, pada umur 60 tahun ini mereka akan mengalami post-power syndrome atau mereka merasa tidak punya kemampuan lagi untuk kekuatan. Jadi mereka itu kayak ngerasa udah gak ada kekuatan lagi gitu buat ngatur segala hal. Biasanya mereka dihormati, disanjung dan lain sebagainya. Setelah pensiun mereka menjadi rakyat biasa lagi, menjadi orang biasa lagi, tidak punya background yang lain sebagainya. Makanya kadang-kadang mereka mengalami keputusasaan. Terus yang terakhir ada kegagalan untuk mencapai rasa integritas. Ini yang tadi aku sebutin. Kalau
misalnya orang yang putus asa ini tidak bisa mencapai kemampuan integritas ego yang dimaknai dengan penerimaan terhadap individu. Nah, terus di sini bisa dilihat contohnya. Maksudnya integritas sama display itu apa itu bisa dilihat di sini. Orang-orang yang semasa hidupnya dia memaknai dengan positif atau dia memberikan manfaat untuk orang lain, dan juga ini ada orang yang display akhirnya itu semasa hidup itu bakalan merasa kosong, bakal merasa hampa karena mereka tidak memaknai hidup ini dengan baik. Ini kan ada yang main HP, ada yang sibuk sendiri, ada yang tiktokan terus. Kalau ini kan dia mengisi kegiatan-kegiatan dengan sesuatu hal yang positif itu yang nantinya bakalan jadi makna buat mereka gitu. Pas hidup tuh kayak aku pernah ngelakuin ini buat orang lain, aku pernah ngelakuin ini buat ini. Terus yang kedua ada teori aktivitas. Dalam teori aktivitas ini disebutkan bahwa orang yang lanjut usia ini dapat dikatakan sukses jika semasa hidupnya aktif dan banyak berkontribusi dalam kegiatan sosial. Maksudnya orang yang dalam teori ini, orang yang lansia ini yang memiliki aktivitas banyak di luar itu akan lebih sukses daripada orang yang tidak memiliki aktivitas, karena mereka kan cenderung lebih terbuka pikirannya. Mereka juga pernah kita bahas sebelumnya kalau misalnya orang-orang yang aktif itu kayak waktu kasus Fuad itu ya, orang yang lebih aktif itu akan lebih sukses semasa tuanya, karena mereka itu lagi mereka punya makna gitu dalam hidupnya, bukan hanya sekedar hidup dan mati gitu. Ada sesuatu hal yang mereka dapatkan di sana. Kemudian ada teori selektivitas sosiologi. Maksudnya apa? Selektif itu kan berarti memilih ya. Kita tuh menyaring selektif itu kan. Orang yang sudah berada pada usia lanjut cenderung akan lebih sensitif dalam memilih jaringan kerja sosialnya. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita sekarang ini kan kita lebih banyak mengedepankan kepuasan emosi kita kan, kepuasan ilmu kita. Jadi kita pengen cari lebih dalam ilmu gitu dan lain sebagainya, dan pengen cari teman yang lebih banyak lagi gitu. Sedangkan mereka yang sudah berada pada fase ini, mereka lebih mementingkan emosi, lebih mementingkan emosinya gitu. Jadi mereka mencari teman-teman yang sekiranya dapat mendukung emosi mereka gitu, dapat mengisi kekosongan dari emosi mereka yang dibutuhkan gitu. Kalau misalnya kita kan kebanyakan temenan sama siapa aja gitu, kalau mereka itu lebih membatasi. Jadi mereka lebih mau kumpul sama orang yang bikin dia nyaman dan merasa dirinya ini bermakna gitu. Nah, jadi contohnya di sini ada kurvanya, ada masanya di bawah, masa bayi, remaja, parubaya, dan tua. Bisa dilihat pentingnya motifnya itu dari yang tua ini mengejar ilmu ini semakin sedikit. Jadi orang tua itu jarang mau kejar ilmu lagi gitu. Kalau misalnya udah tua, jarang banget kan. Banyaknya cari-cari kegiatan yang positif, yang sekiranya bisa menaikkan mood dia gitu kan, sekiranya bisa membuat hidup ini lebih bermakna, ada nilainya. Terus kalau misalnya yang yang remaja itu fasenya adalah mengejar ilmu yang paling tinggi, itu di fase remaja gitu. Waktu di masa tua mah kepuasan emosinya yang dicari dan ilmunya lebih banyak. Nah, terus ini ada teori optimalisasi melalui kompensasi. Maksudnya apa? Jadi kan kalau misalnya kita ini kan pasti punya sesuatu kan dalam diri kita pasti punya bakat, minat, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya biar kita ini udah tua tapi masih bisa memberikan kontribusi gitu buat hidup kita? Caranya itu seperti ini. Jadi kita nggak meninggalkan, misalnya aku sekarang suka olahraga, misalnya berenang nih. Berenang itu aku udah jadi atlet misalnya. Berarti kan pas masa tua tuh bukan berarti aku harus berhenti kan. Cuma aku harus mengurangi sampai aku yang kalau itu bakal bermakna buat orang lain gitu. Misalnya aku ngajar renang jadi lebih mahal bayarannya karena udah tahu aku senior gitu. Itu yang dimaksud sama kompensasi. Jadi kita mengoptimalkan diri dan melalui kompensasi. Di sini ada pengertiannya. Seleksi itu orang-orang secara selektif memilih tugas dan aktivitas yang penting bagi mereka dan mengabaikan yang tidak. Maksudnya orang-orang orang lansia ini sudah menyampingkan tugas-tugas yang atau kegiatan-kegiatan yang sekiranya sudah tidak bermakna untuk mereka. Jadi mereka pokoknya menekankan kepada kebermaknaan hidup aja, udah buat mencari makna hidup. Terus yang kedua ada optimalisasi. Orang-orang meningkatkan kemampuan mereka dalam tugas dan aktivitas yang mereka pilih. Contohnya tadi yang berenang itu ya, kalau misalnya mereka udah emang passionnya di bidang itu, mereka mengurangi kegiatannya tapi menambah value-nya, menambah nilainya. Jadi mereka tidak menjadi orang tua yang useless atau orang tua yang gak ada gunanya gitu. Kebanyakan dari kita itu menganggap kalau udah tua ya gak ada artinya gitu, udah gak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus kompensasi ini orang-orang mengembangkan strategi untuk mengatasi penurunan kemampuan. Yang tadi kata aku,
Kalau kita tuh nanti bakal disebut senior gitu. Ya. Terus ini ada tentang kepribadian diri dan masyarakat. Ini mungkin udah sering dibahas ya waktu kita di teori kepribadian, masih pada ingat tentang kepribadian yang openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, knowledge, dan sebagainya. Jadi pada masa lansia ini juga tentunya perubahan dalam kepribadian itu ada. Contohnya apa? Jadi orang yang dewasa itu semakin berhati-hati dibandingkan dengan orang yang dewasa menengah dan parubaya. Jadi kalau misalnya udah lansia itu mungkin karena takut ini takut itu, jadi segala itu dilakukan dengan hati-hati gitu, dengan penuh kehati-hatian. Jadi seperti remaja pada umumnya yang masih melakukan segala itu dengan barbar gitu ya. Dalam lansia ini mereka sudah melakukan segala hal dengan tenang ya gitu, tenang kan, dan sudah hati-hati tenang gitu. Terus perubahan sifat kepribadian umum terjadi di masa dewasa itu penurunan neuroticism, terus peningkatan agreeableness, peningkatan itu dan peningkatan openness to experience. Maksudnya mereka ini lebih banyak melakukan interaksi dengan orang lain, terus mereka juga maksudnya itu penurunan neuroticism itu mereka tidak merasa depresi, jadi depresinya lebih rendah gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang dipikirin kalau udah normal, beda sama kita yang banyak overthinking dan lain sebagainya. Mereka ini cenderung lebih tenang dan terbuka untuk pengalaman yang baru. Kalau misalnya orang tua kan suka banyak yang suka ngobrol kesana kesini ya, karena memang udah pada tingkatan seperti itu pada masa lansia itu mereka memiliki kepribadian yang berubah gitu. Bukan berubah maksudnya ada suatu perkembangan gitu, ada peningkatan dan juga penurunan. Terus diri dan masyarakat maksudnya ada penghargaan diri, possible self dan kendali diri. Jadi seorang lansia itu memiliki penghargaan dirinya sendiri yang dialami oleh orang lain maupun dirinya sendiri. Terus ada possible self itu maksudnya dia sudah menerima dirinya secara utuh gitu. Mau dirinya seperti apa, dia sudah dia terima gitu dengan baik. Makanya tadi ada yang integriti dan lain sebagainya itu. Jadi seorang lansia itu maknai apakah dia akan menerima diri sendiri sebagai seorang yang positif atau yang negatif. Terus ada kendali diri, dan yang terakhir ada orang-orang yang tersedia masyarakat. Yang pertama itu ada stereotip mengenai orang Indonesia. Stereotip itu kan kayak pandangan secara umum yang diambil ya. Jadi kita kayak kebanyakan orang itu menganggap kalau misalnya orang tua tadi udah sebutin useless, artinya udah gak berguna dan udah nggak bisa dikembangkan lagi gitu. Emang sudah stuck sampai situ gitu oleh orang lansia. Terus ada isu-isu mengenai kebijakan dalam masyarakat dan usia. Yang pertama ada status ekonomi, perawatan kesehatan, elder care, generational inequality, dan penghasilan dan juga teknologi. Ini nggak akan aku bahas secara khusus karena memang sudah intinya ini aja ya, isu-isu dalam masyarakat dan usia ini biasanya berkaitan dengan ekonomi, kesehatan, dan juga teknologi. Biasanya kan kalau misalnya orang usia kan susah ya buat berkaitan sama teknologi. Biasanya mereka harus memiliki kemampuan yang lebih gitu. Boleh lanjut? Di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi keluarga dan sosial. Di sini saya akan menjelaskan 6 submateri. Yang pertama itu keragaman gaya hidup. Nah, di dalam keragaman gaya hidup ini terdapat 4 di dalamnya. Yang pertama itu orang lansia yang menikah. Nah, pada tahun 2009 di Amerika Serikat ini 56% lansia yang berusia 65 tahun ke atas telah menikah, dan 29% dari kelompok usia tersebut itu bercerai. Nah, kepuasan dari suami istri di usia lanjut itu lebih besar dibandingkan sama usia yang parubaya seperti itu. Nah, terus lanjut usia itu lebih melihat pasangannya itu lebih ramah daripada orang yang berusia parubaya. Nah, kebahagiaannya juga lebih besar daripada orang yang berusia parubaya itu. Nah, karena dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing pasangannya. Nah, dalam mengatasi seperti masalah pribadi, menemani untuk menjadi tua, kesehatan, sama kematian gitu. Nah, jumlah janda beberapa kali lebih banyak dibandingkan pria lajang. Nah, masa antara pensiun dan kematian ini kadang-kadang disebut sebagai fase akhir dari pernikahan. Nah, orang yang menikah di usia dewasa ini biasanya lebih bahagia dan hidupnya lebih lama dibandingkan hidup sendiri. Nah, ada
penyelidikan longitudinal menyatakan bahwa orang yang lanjut usia yang berumur lebih dari 65 tahun ke atas itu mengatakan bahwa tingkat kematian itu lebih cenderung rendah dibandingkan dengan orang yang kesimpan ke sendiri. Udah. Terus yang kedua orang lansia yang Soalnya bercerai ini dan aku mulai di menikah awal. kembali. Nah, tahun Jadi 2008 per ini, orangnya aku mulai di awal, jadi biar ngeditnya nggak kepanjangan gitu. persen pria berusia 65 tahun ke atas telah bercerai atau berpisah. Nah, sebelum mereka memasuki dewasa akhir. Nah, perpisahan ini terjadi perpisahan atau perceraian di usia lanjut ini didampaki oleh faktor sosial, finansial, dan fisik. Jika hal ini terjadi, tentunya kepada laki-laki. Nah, meningkatnya jumlah perceraian ini ketika seorang laki-laki, kan seorang laki-laki biasanya teh apa sih, dominan lebih menikah dibandingkan wanita gitu. Kalau wanita mah biasanya kan kalau ibu-ibu jadinya wanita teh jadi gak mau menikah lagi, jadi udah melihat anak. Jadi kalau misalnya laki-laki mah kan nggak mikirin gitu ya. Iya. Jadi rasa dianya teh sehat gitu, jadinya ya udah nikah lagi. Nah, beberapa orang usia ini mengalami tekanan sosial yang negatif sehubung dengan pilihan mereka untuk menikah lagi. Nah, hal ini memunculkan otorasi yang negatif terhadap anak-anaknya. Kadang kan anak-anak yang sudah dewasa itu ada yang menolak, ada yang mendukung. Nah, kalau yang menolak itu teh karena tidak mau mempunyai ibu atau ayah yang baru lagi gitu. Nah, terus ada juga sebagian yang mendukung untuk menikah lagi karena untuk menemani masa tua gitu. Kalau sakit kan ada yang nemenin gitu. Yang ketiga, kohabitasi pada orang lanjut usia. Nah, secara umum kohabitasi ini lebih bersifat tentang kebersamaan daripada cinta. Nah, kohabitasi ini adalah tinggal bersama di luar pernikahan. Jadi Gina. jika ada 2 atau 3 orang menghadapi kohabitasi ini, mungkin akan mengalami lebih cenderung lebih bahagia dibandingkan orang yang tidak menikah. Kenapa? Karena tidak merasakan kesepian walaupun tidak ada ikatan pernikahan. Kayak gitu. Nah, karena dengan hal itu akan lebih jauh dari depresi. Nah, jika mereka tidak merencanakan untuk menikah karena mungkin pernikahan itu mahal dan mereka berpikir untuk menyisihkan modalnya dan memutuskan untuk tidak menikah. Yang keempat, romantika dan seks pada orang lanjut usia. Nah, meningkatnya kesehatan dan masa depan orang lansia ini berarti jumlah orang lansia ini semakin meningkat. Nah, selain itu meningkatnya perceraian juga pastinya akan menambah daftar orang-orang lansia yang menjalin hubungan yang romantis. Nah, faktanya orang lansia ini senang berkencan karena senang berkencan, ya. Orang lansia ini lebih suka keharmonisan daripada seksual karena mereka itu melihatnya dari kontak mata dan nelayan. Karena di usia seperti itu berbeda dengan usia di paruh baya. Nah, orang tua lanjut usia dan anak-anak mereka yang telah dewasa. Nah, tentunya kan orang tua itu butuh perhatian dan dukungan dari anak-anaknya yang telah dewasa. Nah, di usia yang lebih tua ini, orang tua dapat menghadapi berbagai masalah, baik itu dari masalah tantangan medis, kesehatan yang seperti itu. Nah, sekitar 80% orang lanjut usia ini memiliki anak dan banyak yang telah mencapai usianya paruh baya. Nah, sekitar 10% orang lansia ini memiliki anak yang berusia 65 tahun ke atas. Nah,
Jual dalam jernih hubungan wae. antara orang tua dan anak. Dan cenderung kan anak perempuan itu lebih sayang sama orang tuanya dibandingkan anak laki-laki. Nah, seperti mencuci pakaiannya, memberi makannya, terus ya pokoknya segala perhatiannya kepada orang tua dibandingkan anak laki-laki gitu. Bahkan ketika orang tua memiliki masalah kondisi kesehatan, hubungan antara orang tua dan anak-anaknya mengalami perubahan positif. Nah, namun seringkali muncul keraguan dalam hubungan anak ini. Ya, misalnya terjadi pergulatan, adu omongan gitu terhadap anak dan orang tuanya, karena biasanya hal ini dipengaruhi oleh menantu atau mertua gitu. Oh, misalkan nih ada pasangan nih, anaknya itu laki-laki, terus menantunya perempuan. Nah, si anak laki-laki itu pengen merawat ibunya yang sakit, tapi karena dipengaruhi oleh menantunya, jadi ada konflik. Oh, durhaka. Ya, nah, kakek nenek buyut. Nah, kakek nenek buyut ini adalah para pendahulu yang usianya lebih tua dibandingkan dengan kakek nenek yang sebelumnya kita kenal gitu. Nah, kakek nenek buyut ini komitmennya adalah menjaga dan mewariskan silsilah keluarganya. Jadi menceritain kalau kepada cucu-cucunya, anak-anaknya tentang bagaimana mereka berasal, gimana hasil yang mereka capai selama ini. Namun tentunya kakek nenek buyut ini tidak lebih dekat dengan anak-anak dan para cucu-cucunya, karena cucu dan cicit-cicitnya itu lebih dekatnya dengan kakek nenek, karena kan kita terlalu jauh gitu. Itu ke hati ngomong gitu. Iya. Nah, selanjutnya persahabatan. Nah, di usia ketika kita masuk ke usia lanjut, nah kita memiliki persahabatan itu lebih memilih teman yang lama daripada teman yang baru, karena mereka berpikir ya udah yang lama aja dari yang baru aja ayo guys kalau tua nah, jika mereka mempunyai beberapa teman dekat dengan organisasinya, maka mereka itu sangat puas katanya. Dibanding wanita yang tidak memiliki teman, wanita usia lanjut yang tidak memiliki teman akan lebih cenderung depresi seperti itu. Nah, yang pertama ada makna persahabatan pada lansia. Nah, maksudnya adalah sesuatu yang menyenangkan dan menyegarkan. Persahabatan juga mempunyai makna hubungan yang dekat dan terikat satu sama lain, berkumpul untuk menyatukan koneksi yang terputus di masa lalu. Sangat penting untuk persahabatan di usia lanjut. Nah, orang lanjut usia ini melihat persahabatan di usia lanjut ini menyiratkan makna dan juga kepercayaan. Jadi mereka tuh menganggap bahwa persahabatan itu ibarat bunga yang tunas dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Nah, maknanya persahabatan itu adalah teman dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan dampak positif bagi orang lanjut usia tersebut. Yang kedua yaitu bentuk persahabatan di usia. Nah, siapa yang dimaksud dengan sahabat? Nah, yang dimaksud dengan sahabat ini dipandang sebagai sesuatu yang meluas, seperti dari teman sekolah, teman pada umumnya, keluarga, sahabat di usia muda, teman di usia muda, dan juga keluarga, dan juga bahkan keluarga. Nah, selain teman ini, keluarga seperti suami, istri itu juga termasuk persahabatan. Nah, selanjutnya ada dukungan sosial dan integrasi sosial. Nah, dukungan sosial ini berhubungan dengan berkurangnya efek samping penyakit dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan perawatan medis dan
keperawatan rumah karena kan mereka udah punya keluarga gitu. Nah, dibanding orang lanjut usia yang tidak menikah seumur hidupnya. Nah, dukungan sosial ini juga membantu instrumental bagi dirinya sendiri. Nah, contohnya tentunya kan Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lain. Nah, kalau di Amerika Serikat, tanggung jawab mengurus orang tua adalah anak perempuan. Kalau di Jepang tanggung jawabnya adalah menantu perempuan. Nah, yang kedua itu ada integrasi sosial. Integrasi sosial ini adalah dukungan tulus dalam berbagai hubungan sosial, mulai dari hubungan yang romantis hingga persahabatan. Sehingga sekitar 20% orang lanjut usia menikah merasakan kesepian yang mendalam. Nah, adanya integrasi ini mencakup emosi, kedekatan, dan perasaan kelompok sosial. Nah, hal ini diadakannya integrasi ini agar orang tua lanjut usia ini tidak merasakan kesepian. Nah, adanya integrasi ini juga diadakan karena untuk menghindari kesepian, agar berbaur dan bergaul gitu. Yang terakhir yaitu altruisme dan sukarelawan. Altruisme ini adalah cara berperilaku yang disengaja untuk membantu orang lain tanpa memikirkan keuntungan diri sendiri. Nah, altruisme ini pada orang tua lanjut usia ini dapat ditemukan dalam cara berperilaku mereka sukarela gitu. Nah, para lansia ini ikut serta dalam kegiatan sukarela dapat memperoleh manfaat mental seperti meningkatnya perasaan memiliki, kebahagiaan, dan kesehatan. Yang kedua itu ada sukarelawan. Nah, sukarelawan ini menjadi jumlah meningkatnya orang lanjut usia ini cenderung menjadi sukarelawan itu menghabiskan lebih dari 100 hari per jam dibandingkan dengan usia parubaya, usia muda. Nah, hampir setengah dari upaya itu dilakukan oleh para lansia. Nah, dampak dari positif ini, sukarelawan ini didampakkan terhindar dari depresi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak. Beberapa makanan yang berbeda di lansia kulit putih. Lansia kulit kemarin. Nah, mereka itu mengalami masalah terkait usia dan rasisme yang dapat menyebabkan mengalami diskriminasi sekitar ekonomi dan penurunan kesehatan atau kesehatannya menjadi buruk. Terus ada sebuah penelitian yang melibatkan 4.000 orang lanjut usia menemukan bahwa orang Amerika itu keturunan Amerika merasakan diskriminasi yang lebih besar dibandingkan orang kulit putih non-Latin. Nah, selain itu dari segi kekayaan dan kesehatan dimulai lebih cepat di kalangan lansia etnis minoritas di kalangan lansia kulit putih non-Latin. Nah, jadi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lansia etnis minoritas ini menghadapi tantangan yang unik dan membutuhkan dukungan khusus dari keluarga atau teman-temannya untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Terus gender. Maksudnya di sini tuh pada masa dewasa akhir laki-laki cenderung menjadi lebih lembut, terus lebih penyayang, sedangkan perempuan cenderung menjadi lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung ke orang lain. Terus contohnya kalau laki-laki misal kalau laki-laki dari dewasa akhir
nggak relate. Pasti semua orang tuh punya pengalaman yang berbeda. Jadi nggak semua orang dewasa itu punya punya perubahan gender yang sama. Kesukaan gender ini sejak dari dulu masyarakat itu memandang laki-laki dan perempuan dalam budaya patriarki. Dalam sektor sosial tersebut budaya laki-laki diyakini lebih dominan dibandingkan budaya perempuan. Pemahaman ini sudah sejak lama dan secara tidak langsung sudah mengakar dari budaya di masyarakat kayak budaya patriarki itu perempuan itu cenderung kayak udah di rumah aja gitu dibanding di bidang kerja atau kayak terus persoalan gender di sini tuh ada menurut Hans ada lima hal menjadi faktor penyebab munculnya berbagai macam tindakan diskriminasi, yaitu dengan marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan berbeda. Maksudnya faktor ini tuh yang pertama apa yang terjadi marginalisasi itu dari segi kemiskinan ekonomi, terus marginalisasi dari segi di dalam tetangga atau masyarakat. Subordinasi ini mengakibatkan ketidakadilan. Jadi kayak sudah sadarnya perempuan itu di rumah aja gitu kan, jangan kayak berarti bisa kerja. Terus kalau kalau ini dari diskriminasi dari suami antar perempuan dan jadi itu kayak apa ya terus kekerasan kalau itu kayak karena apa ya perempuan itu kadang suka disekali gitu jadi kayak ada pelecehan seksual dan pemukulan jadi adanya kekerasan dan terus yang kelima ada badan atau beban badan kalau itu perempuan itu bertanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga, sementara di sisi lain perempuan itu harus bekerja di rumah. Terus gaya, situ ada 7 faktor. Jadi ada 7 faktor yang paling memprediksi tingginya status manusia dalam suatu budaya. Nah, maksudnya di sini tuh dari yang ketujuh ini tuh ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang lanjut usia itu ya lebih dihormati dan dihargai dalam budaya mereka yang memiliki lebih banyak kesejahteraan dalam psikologisnya ataupun dari segi fisiknya. Terus mereka juga lebih bahagia, terus memilih lebih banyak rasa hormon atas hidup mereka dan lebih terlibat dalam kegiatan sosialnya. Terus yang terakhir di situ ada proses pengetahuan yang berhasil. Ada 5, satu melalui gaya bioaktif, maksudnya di situ dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental serta meningkatkan kualitas hidupnya. Terus stimulasi dan fleksibilitas mental itu membantu menjaga fungsi kognitif dan mencegah penurunan daya ingat manusia tersebut. Terus yang ketiga ada hobi yang positif, maksudnya dapat membantu mengelola stres dan mengatasi masalah yang dihadapi. Terus yang keempat relasi dan hubungan sosial yang baik itu dapat memberikan rasa memiliki dan hubungan emosional yang dapat membantu
sekarang masuki waktu untuk debat. Yang pertama, di sini ada yang tahu kan? Teman-teman ini apa? Panti jompo. Di sini saya mengambil mosi atau judul pro kontra panti jompo untuk orang tua. Panti jompo itu sebelumnya merupakan wisma yang diperuntukkan untuk orang-orang lanjut usia. Tempat ini menyediakan pelayanan dan perawatan agar para lansia dapat lebih mudah menjalani kehidupan sehari-hari seperti mandi, makan, hingga berpakaian. Jadi ini maksudnya. Sekarang ke bagian kelompoknya. Ini dari sini ya bagiannya tuh. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Cuma itu nggak ada. Iya. Nggak ada ya. Di sini tim 1, sini tim 2 ya. Iya. Ayo siapa yang tim 1 ya? Ini pro apa kontra aja? Loh, buat mendukung orang tua itu dimasukkan ke panti jompo. Ya, siap ya? Yang pro tim 1. Kontra. Kita mulai memberikan argumentasinya terlebih dahulu. Waktunya hanya 1 menit. Siap-siap ya? Tidak, saudara. Hanya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Siapa mau duluan? Dulu deh. Oh iya, sorry. Mulai dari sekarang. 1 menit ya. Yang pro berarti kalian mendukung orang tua dimasukkan ke dalam panti jompo. Yang kontra berarti tidak menginginkan orang tuanya dimasukkan ke dalam panti jompo. 30 detik terakhir. Di sini kita sangat dilatih untuk berpikir cepat ya. 1 menit untuk berpikir. Komandan tahu? Komandan 7, 6. Siap ya? 4, 3, 2, 1. Tim kontra dulu. Memberikan suatu argumen dari tim pro yaitu bagi kita setuju aja ya untuk orang tua dimasukkan ke dalam panti jompo. Karena kenapa? Karena yang pastinya keputusan dari anak untuk memasukkan orang tua ke panti jompo pastinya ada alasan tersendiri, itu tuh untuk Demi kebaikan orang tua sendiri. Terus ditambah juga bahwa kalau misalkan panti jompo itu akan memberikan perawatan yang lebih berkualitas, terutama untuk orang tua yang mungkin menderita penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, atau bahkan demensia. Jadi kami setuju untuk memasukkan orang tua ke panti jompo. 15 detik terakhir. Karena ada yang mengurus juga, tidak terlantar. Jadi kalau dimasukkan ke dalam panti jompo, otomatis ada yang mengurus. Ada teman juga untuk 4, 3, 2, 1. Silakan. Dimulai sejak Anda berbicara. 1. Ini ya mengingat tuh tanggung dijung gitu. Mengingat kita ya semasa dulu masih kecil gitu kan, yang ngurus kita tuh adalah orang tua gitu. Maka setelah kita dewasa dan orang tua menjadi lansia gitu, maka menjadi kewajiban bagi kita seorang anak untuk mengurus orang tua tersebut di hari tuanya gitu. Nah, dan orang tua itu sendiri akan merasa lebih bahagia dan tenang di masa tuanya apabila diurusi dengan anak-anaknya gitu. Dan dan dibuktikan juga bahwa orang tua yang tinggal bersama lingkungan keluarganya akan lebih sehat dibandingkan dengan orang tua yang di panti jompo, karena dari pikirannya gitu. Jadi
tidak terlalu memikirkan lah gitu, tidak terlalu sakit hati gitu kan. Kalau di kepati jompoin sama orang anak-anaknya gitu kan sakit. Argumentasinya sekarang ada tahap langsung balas ya. Jadi kan kalau kemarin tadi ini ngomong, tunggu ini ngomong gitu ya. Ini kita silakan dulu karena ini bisa dibaca di sini adalah debat terbuka, tapi bukan debat kusir ya. Kalau debat kusir kan nggak ada ininya. Jadi debat terbuka itu bebas kalian untuk mengungkapkan pendapat, asalkan tetap berasaskan pada peraturan-peraturan di debat gitu. Jangan merendahkan dan juga jangan memotong pembicaraan. Boleh memotong pembicaraan tapi dengan interupsi dan tidak saudara. Jadi mulai dari sekarang. Yang menanggapi yang tadi tim apa itu keluarga, bahwa kayak misalnya keluarga itu kan misalnya ya anak itu kan harus yang mempunyai kewajiban untuk mengurus orang tua mereka apalagi di masa tua. Tapi kan nggak banyak juga misalnya yang orang tua itu punya anaknya cuma 2 atau berapa, kan pasti di usia yang produktif si anaknya itu kan pasti bekerja. Nah bahkan jadi malah si orang tuanya itu ditinggalkan di rumah gitu, ditinggalkan di rumah gitu, bahkan sampai kayak disuruh ngurus cucunya gitu. Sedangkan kalau misalnya masuk ke panti jompo gitu, kayak orang tua itu bisa kayak lebih melakukan aktivitas saudaraku. Tidak di sini saya anak satu-satunya, tetapi saya aku. Jadi fungsinya individu buat jadi strike dari sini nggak fokus ngomong apa. Jadi nyerah orang tua dimulai dari sekarang. Yang tadi tim sebutkan bahwa anak itu kan harus kayak menjaga orang tuanya bagi di masa tua gitu ya, karena kan ya sebagai balas budi lah gitu ya. Tapi kan nggak sedikit juga misalnya yang orang tuanya emang tidak memiliki banyak anak, apalagi seperti kayak usia anak-anak itu yang produktif emang bekerja atau apapun gitu kan, pasti jadi gak terurus gitu ya. Apalagi di hari-hari mungkin hari-hari biasa, bukan weekend yang ada di rumah, pasti ada di rumah. Dan kalau misalnya hari-hari biasa itu kan kalau bekerja pasti jadi maksudnya tuh jadi silahkan. Nah, kan tadi sempat disinggung kalau usia anak yang sudah produktif otomatis banyak bekerja di luar, tetapi kan setiap kesibukan itu pasti ada pulangnya ke rumah. Nah, sempat disinggung tadi kalau anaknya yang cuma 2 atau cuma 1 gitu, kebanyakan orang menitipkan orang tuanya itu ke panti jompo. Tetapi ada sebagian orang yang anaknya cuma 1 tapi bisa menghandle dan mengurus orang tuanya dengan baik gitu. Tapi kan sebaik-baiknya perawatan kan ya perawatan dari keluarganya juga, karena keluarganya juga lebih tahu orang tua ini. Udah maka disilahkan Cepet-cepet satu tambahin. Gimana kalau misal kan tadi kata Wiwin orang tuanya dijemput, bisa aja dititipin. Gimana kalau misal si anak-anaknya itu ngerantau, misal udah nikah dibawa sama suaminya keluar kota, kan gak asal tidak mungkin gitu. Jadi bisa kita bisa di panti jompo. Tapi kan nggak harus keluarga inti juga, anak kan keluarga dari saudaranya juga kan dia bisa merawat orang tua itu. Terus kan bisa dibagi-bagi juga ya, ada yang ngurus orang tuanya, ada juga misalkan yang ngirim uangnya buat apanya kalau kan misalkan udah ngompol di pamper kan beli nu kituna tinu lain. Soalnya pernah dengar juga kalau misalkan orang tua di panti jompo teh emang sakit hati gitu, apalagi kalau anak-anaknya ada. Kalau misalkan nggak ada mah ya merentena naon, tapi kalau misalkan ada mah emang nyelekit karena HTT. Nah terus itu. gini saudaraku ya, kan itu sudah menjadi kewajiban anaknya ya mengurus keluarga, mengurus orang tua di rumah kayak gitu ya. Sok aku mau Maksudnya di panti jompo itu bukan bermaksud untuk menelantarkan. Jadi ini juga salah satu bentuk kasih sayang anak agar si orang tua itu tidak terlantar gitu ada di rumah. Nah, apabila si anak itu misalnya bisa, ya silakan saja. Tapi
Tapi apabila anak itu misalnya pulang kerja terus ngurus anaknya atau orang tuanya gitu, nah pastinya setiap manusia itu punya batas kelelahan gitu. Nah apalagi nanti takutnya malah habis kesabaran. Silakan. Kami ya di kelompok ini tidak bilang ada yang menelantarkan bahwa dimasukkan ke panti jompo itu akan ditelantarkan, tidak ya. Dari awal juga kita tidak menyebutkan bahwa di ke panti jompo itu bakal ditelantarkan gitu. Hanya saja riset menyatakan bahwa dimasukkan ke panti jompo itu kurang tepat perawatannya karena bukan karena fasilitasnya yang kurang, akan tetapi dari psikis si orang tua yang tadi kata Teh Anggi disebutin bahwa rentannya pikiran, rentannya jadi sakit hati. Nah, tekanan-tekanan seperti itu yang menjadikan kesehatan orang tua menurun gitu. Nah, selain itu, nah di sini juga kurangnya tekanan akan stres, maka akan meningkatkan kesehatan kepada orang tua tersebut. Ketika yang tadi dijelaskan, kami tidak setuju bahwa karena kegiatan di panti jompo itu tidak melulu selalu membosankan, dan itu tuh kan kita sudah membahas ya kalau misalkan orang tua itu perlu adanya teman yang emang senasib dan sepenanggungan gitu ya. Dan terus di panti jompo juga orang tua bisa bertemu dengan orang-orang yang sebaya, dan itu bisa jadi teman ngobrol ataupun teman sharing sehingga secara fisik dan mental pun akan lebih baik. Sebentar saudara. Nah itu saudaraku menyinggung sedikit tadi kepada tim kontra yang setuju bahwa orang tua setuju dititipkan kepada panti jompo. Nah kan enggak sedikit juga anak yang ekonominya cukup baik gitu untuk membiayai si orang tua itu tinggal di panti jompo. Bayar dong. Emang di mana lamun gratis? Iya kan, kalau misalnya orang tua sakit juga kan si orang tuanya di panti jompoin. Terus kalau misalnya orang tuanya sakit kan pasti orang tuanya butuh keluarganya juga, zoom banget ya. Udah gitu doang. So, satu itu sih saudara pun. Itu saya bisa tidur. Baik, tidak terasa aku sudah habis ya. Kesimpulan dulu dari masing-masing kelompok. Kesimpulan yang paling intinya dari argumentasi kalian. Kesimpulan dari tim pro ini menyatakan bahwa kita setuju dengan apa? Penyerahan orang tua ke panti jompo. Karena apa? Dari pastinya hal itu memiliki sisi yang baik dari psikis orang tua itu sendiri, karena dari situ juga mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang seumuran dia yang pastinya akan lebih menyambung ketika berbicara, dan pastinya hal itu juga dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi panti jompo itu sendiri, kan pastinya di dalamnya ada banyak kegiatan yang membuat mereka tubuh mereka lebih sehat dan produktif. Silakan tim kontra. Kesimpulan argumennya. Ini saudara, dukungan keluarga di hari tua akan meningkatkan kesehatan si lansia. Karena apa? Karena dengan adanya keluarga, dengan adanya dukungan keluarga, lansia akan akan mendapatkan tekanan stres yang lebih minimal gitu. Jadi kurang tekanan stresnya sehingga akan meningkatkan kesehatan lansia tersebut dibandingkan dengan lansia yang di panti jompo. Bukan berarti panti jompo jelek ataupun kurang dalam penanganannya, akan tetapi belum tentu orang tua yang di panti jompo kan akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini. Ini kita ada sedikit quotes dari kami. Mudah bahagia, tua berharga, mati masuk surga. Kita semangat ya semuanya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara.